Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Bapak, Ibu, orang tua, wali murid, serta peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, hari Rabu, 15 Juli 2020, kita telah mengikuti kegiatan MPLS hari ketiga. Saya akan melakukan paparan mengenai sosialisasi rencana kegiatan pelaksanaan belajar dari rumah BDR selama pandemi COVID-19. SD Negeri Sendang Mulyo 03, tahun pelajaran 2020-2021. Kegiatan MPLS SD Negeri Sendang Mulyo 03 tahun pelajaran 2020-2021 mengawali pada tahun pelajaran dengan mengadakan pelaksanaan MPLS secara virtual yang telah kita saksikan bersama melalui tayangan channel YouTube SD Negeri Sendang Mulyo 03 mulai dari Senin 13 Juli sampai dengan 15 Juli 2020 yang berisikan tentang perkenalan profil sekolah, profil pendidik, dan karyawan SD Negeri Sendang Mulyo 03. Pada kegiatan MPLS hari ketiga ini, kami akan sampaikan rencana kegiatan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR selama masa pandemi COVID-19. Dasar pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah BDR adalah Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Adapun tujuan pembelajaran secara daring: 1. Memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Kedua, melindungi warga satuan pendidik dari dampak buruk COVID-19. Ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Dan terakhir adalah memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua ataupun wali. Sasaran yang akan dilakukan adalah meliputi Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, peserta didik, dan orang tua ataupun wali. Metode pelaksanaan belajar dari rumah BDR secara daring maupun luring. Pelaksanaan BDR secara daring dan luring untuk peserta didik SD Negeri Sendang Mulyo 03 dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, sedangkan untuk hari Sabtu libur, karena peserta didik melakukan kegiatan ini selama 5 hari. Pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan disebut juga dengan daring, menggunakan gawai, gadget, maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Sementara itu, pembelajaran jarak jauh atau luar jaringan atau kita sebut dengan offline atau mungkin luring, menggunakan media televisi, radio, modul, belajar mandiri, dan seterusnya. Apa saja peran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran daring? Nah, yang pertama yaitu siapkan perangkat pembelajaran, buku,
alat tulis, dan media lainnya. 2. Pastikan peserta didik dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru. Kemudian, ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. 4. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. 5. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Kemudian aktif dalam diskusi, menyelesaikan tugas dari guru, dan mengumpulkan tugas foto pembelajaran jika memang diperlukan, bisa melalui media WhatsApp grup paguyuban kelas. Jika peserta didik mengalami kesulitan, dapat berkonsultasi dengan guru. Bagaimana peran Bapak Ibu selaku orang tua atau wali peserta didik? Peran orang tua dapat kita lakukan dengan menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi anak didik, menyiapkan perangkat pembelajaran, memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran, menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring, dan mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. Orang tua atau wali wajib memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Jika diperlukan, mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari. Secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses daring. Kemudian, memastikan tempat dan fasilitas belajar secara nyaman. Dari kegiatan tersebut, pembelajaran secara daring sangat diperlukan peran orang tua dalam pendampingan. Salah satu bentuk keterlibatannya adalah orang tua menandatangani surat pernyataan kesanggupan mendampingi putra-putrinya saat belajar di rumah secara daring saat pandemi COVID-19. Kegiatan pembelajaran melalui daring meliputi apa saja? Yang pertama, kegiatan belajar mengajar. Di SD Negeri Sendang Mulyo 03, Bapak Ibu guru telah melaksanakan interaksi dengan peserta didik di masa pandemi melalui media online. Kemudian dilanjutkan dengan tugas-tugas portofolio, kemudian penilaian tengah semester, dan pada akhirnya penilaian akhir semester atau PAS. Di sini, kegiatan ini menuntut orang tua lebih proaktif dalam melakukan pendampingan terhadap putra-putri selama masa pandemi. Media BDR daring itu meliputi apa saja? YouTube, WebEx, Google Drive, Zoom, WhatsApp, Google Form, dan Google Classroom. Pada tayangan ini, kita dapat melihat kegiatan BDR secara Zoom yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru SD Negeri Sendang Mulyo 03 pada tahun ajaran 2019-2020. Di sini terjadi diskusi secara kelompok di mana Bapak Ibu Guru melakukan pembimbingan, melakukan penugasan yang kemudian didiskusikan secara Zoom. Pada tayangan berikut kita melihat contoh dari penugasan melalui WA Group
Ini adalah contoh portofolio berupa dokumen dari siswa yang isinya tugas-tugas ataupun hasil karya siswa. Kegiatan penilaian harian secara daring via Google Form dapat kita lihat pada tayangan berikut. Kemudian, kegiatan penilaian harian secara daring via Google Form yang dilakukan pada kelas 4A pada mata pelajaran Bahasa Jawa. Ini ada beberapa contohnya. Dilanjutkan adalah kita juga pernah melakukan kegiatan penilaian akhir tahun secara daring melalui Google Form pada mata pelajaran Matematika Tema 7 yang dilaksanakan secara online oleh kelas 6A. Ini adalah beberapa anak yang sedang melakukan daring. Media BDR luring atau luar jaringan meliputi televisi, radio, alat peraga, dan lingkungan sekitar. Televisi bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menayangkan program baru berupa Rumah Belajar yang syarat akan edukasi. Kemudian, alat peraga dan lingkungan sekitar dapat kita peroleh dengan tumbuhan dan hewan serta benda-benda di sekitar kita. Kegiatan BDR secara luring atau program tayangan TVRI dapat kita lihat pada tayangan berikut adalah contoh yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru SD Negeri Sendang Mulyo 03. Sumber belajar yang akan dilakukan dalam pembelajaran daring meliputi 1. Buku tema, 2. Bahan ajar dari internet sesuai kebutuhan pendidik, 3. Buku pendidikan agama Islam Kurtilas, 4. Buku pendidikan agama Katolik, 5. Buku pendidikan agama Kristen, 6. Buku pendidikan jasmani dan olahraga, dan buku bahasa Jawa. Demikian paparan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu serta pendampingan yang dilakukan selama pembelajaran dari rumah. Semoga wabah COVID-19 cepat selesai dan peserta didik dapat belajar kembali di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Juli